Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatun dengan NIM 191112093 kelompok 3 kelas A 2019-2. Baik, di sini saya akan melakukan pembuatan video perawatan luka orif-oref untuk memenuhi nilai USL KMB 3. Baik, langsung saja kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Rabiatun, perawat yang bertugas hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rizky Amalia Bu. Tanggal lahirnya Bu? 1 Juli Bu. Baik, boleh saya lihat gelang identitasnya? Baik, Ibu Rizky Amalia 1 Juli. Nah, benar ya Ibu? Baik, Ibu bagaimana keadaannya hari ini Bu? Beginilah Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan perawatan luka pada luka yang sedang dipasang gips ini Bu. Nah, tujuannya untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi. Untuk waktunya mungkin sekitar 10 menit dan kita lakukan di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika bersedia saya tutup tirai terlebih dahulu dan cuci tangan ya Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke resiko komplikasi yang pertama, yaitu resiko komplikasi terjadinya perdarahan tersembunyi. Nah, di sini bisa kita lihat apakah ada perdarahan, apakah ada pelebaran luka. Nah, bisa kita lihat menggunakan pen light, di mana kita melihat lokasinya, luasnya, warnanya, tipenya. Nah, biasanya untuk warnanya itu warna coklat, merah kecoklatan atau merah kehitaman. Nah, bisa juga di pemeriksaan yang resiko komplikasi yang pertama ini kita pantau terus TTP pasien. Baik, saya buka dulu ya Bu. Ibu, apakah hari ini ada mengalami perdarahan Bu? Tidak Bu. Baik. Nah, untuk melakukan pelebarannya bisa kita tandai dengan bentuk lingkaran. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lagi besok apakah ada pelebaran luka atau tidak. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke resiko komplikasi yang kedua, yaitu resiko komplikasi neurovaskular compromise. Nah, di sini ini ada namanya pemeriksaan CSN. Yang C itu yaitu color pulse. Di sini kita periksa itu ada capillary refill dan suhu nadi. Kemudian untuk X-nya itu bisa kita tanyakan pada pasien apakah pasien mengalami sensasi kebas atau tidak pada bagian yang dipasang gips. Kemudian yang M-nya itu ada move, di mana kita bisa minta pasien untuk menggerakkan pada bagian yang dipasang move. Nah, untuk pemeriksaan CSN ini 8 jam pertama bisa kita lakukan pemeriksaan setiap 2 jam sekali. Kemudian untuk 48 jam berikutnya bisa kita lakukan pemeriksaan setiap 4 jam sekali. Baik Ibu, saya izin memencet jarinya ya Bu, untuk memeriksa normal atau tidak. Nah, baik, sebelum 3 detik dia sudah kembali seperti semula, berarti ini normal ya Bu. Nah, saya ingin meraba nadinya ya Bu. Nah, untuk nadinya teraba hangat ya Bu. Nah, baik Ibu, apakah di tangan yang dipasang gips ini merasakan kebas Bu? Tidak Bu. Baik, jika tidak, Ibu bisa nggak Bu menggerakkan tangannya seperti ke kiri dan ke kanan gitu Bu? Nah, baik Ibu, untuk bagian sininya Ibu normal ya Bu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke resiko komplikasi yang ketiga, yaitu compartment syndrome. Nah, compartment syndrome ini merupakan bentuk khusus dari neurovascular compromise, yaitu terjadi karena adanya rongga atau ruangan di dalam otot yang menyebabkan darah masuk ke dalam jaringan tersebut. Kemudian terjadi penekanan, lalu membuat darah menjadi tidak lancar. Nah, untuk tanda-tanda khususnya itu seperti pasien merasakan sakit yang mendalam, kemudian pada denyut yang tak henti-henti, kemudian tidak bisa dikendalikan dengan obat analgetik, kemudian terjadi pembengkakan atau ototnya keras, kemudian terjadi sianosis, kemudian yang paling parah itu terjadi kelumpuhan. Nah, ini bisa kita tanyakan pada pasien apakah pasien mengalami kebas atau tidak, kemudian kita tanyakan juga apakah pasien mengalami mati rasa atau tidak. Nah, untuk penanganannya atau pencegahannya bisa kita lakukan fasiotomi, yaitu pengikisan atau pengirisan selaput otot. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan tangannya nggak kebas ya Bu? Nggak kebas. Nah Ibu, ada nggak tangannya nggak
ngerasain mati rasa gitu Bu, atau nggak bisa digerakin gitu? Tidak, Bu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke resiko komplikasi yang keempat, yaitu resiko komplikasi lecet ataupun lesi. Nah, biasanya pemasangan gips yang terlalu kuat yang terlalu memberikan penekanan akan menyebabkan lesi atau lecet pada tubuh pasien ataupun terdapat serpihan semen gips. Nah, untuk mencegahnya bisa kita lakukan drainase dan kita melakukan pemasangan gips ini tidak terlalu kuat atau tidak terlalu ketat agar tidak terlalu memberi penekanan. Kemudian gips yang tajam juga dapat melukai tubuh pasien, dapat membuat lesi atau lecet. Oleh karena itu, sebelum kita memasang gips, kita bisa menumpulkan bagian gips yang akan kita pasang pada pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke resiko komplikasi yang kelima, yaitu resiko komplikasi terjadinya infeksi. Nah, sebelum pemasangan gips, kita bisa melubangkan bagian gips terlebih dahulu yang sebelum dipasang ataupun yang sudah dipasang, yaitu gunanya untuk melakukan perawatan agar mempermudah perawatan luka yang dipasang gips. Nah, ini untuk mencegah terjadinya infeksi. Baik Ibu, untuk pemeriksaan luka yang dipasang gips ini sudah selesai. Saya ganti dengan yang baru ya Bu, untuk itunya gipsnya. Nah, kita pasang yang baru ya Bu untuk gipsnya. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak, saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Jika Ibu membutuh bantuan, bisa panggil saya di ring stasiun atau memencet tombol yang ada di dekat Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.